Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi di Rabi Pindo, Rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Sarah Dan aku Ara. Beberapa menit ke depan kita akan menghadirkan informasi terbaru yang pastinya seru, informatif untuk Sobat Dukcapil dan Swarga Loka. Nah, di Rabi Pindo kali ini sama seperti sebelumnya, kita akan menghadirkan 3 berita terhangat selama seminggu ke belakang. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk sobat, langsung saja kita bahas berita pertama. Berita pertama kita merupakan berita penting yang datangnya dari Kementerian Luar Negeri. Sebanyak 300 WNI dipulangkan dari detensi imigrasi Johor Bahru, Malaysia. Ratusan WNI itu sudah lama berada di tempat detensi nih Sobat Swarga Loka. Kategori kelompok rentan ini termasuk warga lansia, ibu hamil, ibu yang membawa anak, hingga anak tanpa pendamping. Dalam pemulangan ini diketahui terdapat warga yang sudah berada di detensi selama kurang lebih 6 bulan dan kesulitan secara finansial. Bisa terbayang bagaimana lelah dan stresnya mereka, terutama warga yang membawa anak kecil dan juga lansia. Kementerian Luar Negeri dan KJRI Johor Bahru berhasil memulangkan mereka melalui jalur laut dan akan terbagi menjadi 2 kloter. Satu dari pelabuhan Pasir Gudang di Johor dan yang lainnya lewat Batam Center Kepri. Setibanya di Batam, langsung dilaksanakan koordinasi besar dari BP3MI, Polda Kepri, Imigrasi, hingga kantor kesehatan pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, pendataan, hingga rencana memulangkan warga ke daerah asalnya. WNI yang dipulangkan mengatakan bahwa mereka sangat bersyukur karena negara hadir untuk membantu dan memastikan keselamatan mereka dengan aman. Wah, Indonesia memang harus gercep banget ya dalam mengurus keselamatan warganya. Apalagi tadi ada WNI yang sampai lebih dari 6 bulan di detensi. Iya betul, negara sudah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk membantu warganya. Tapi sebagai warga negara, kita juga harus hati-hati saat mencari pekerjaan, terutama kalau kita kerja di luar negeri, yang kita nggak punya saudara atau kenalan di sana. Soalnya kalau terjadi apa-apa, siapa lagi yang bisa membantu kita selain negara? Setuju banget, supaya nggak ketipu kita harus pastikan lawan kerja yang kita ikuti itu resmi dan sesuai aturan negara tujuan. Bener banget Sobat Swarga Loka, jangan gampang tergiur iming-iming gaji besar dan keberangkatan cepat. Kita harus double check bahkan triple check kalau perlu apakah negara tujuan itu aman atau tidak. Karena dalam beberapa kasus ada orang-orang yang dijanjikan pekerjaan di luar negeri, tapi pas sampai malah ditipu, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa loh. Wah, serem banget ya. Semoga kejadian kayak gitu nggak terulang lagi. Dan kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di luar sana. Ngomong-ngomong soal keselamatan, ini jadi ngingetin kita bahwa kesehatan dan kondisi tubuh itu juga sangat penting untuk dijaga. Kadang hal yang nggak kita sadari ternyata bisa menentukan hidup orang lain. Nah, salah satunya ada di dunia medis, ada golongan darah yang super langka, sampai pemiliknya harus ekstra hati-hati kalau suatu saat membutuhkan pertolongan. Golongan darah ini dikenal dengan Golden Blood. Mungkin namanya terdengar keren sih, tapi faktanya diperkirakan hanya ada sekitar 50 orang saja di dunia yang memiliki golongan darah ini. Golden Blood adalah istilah untuk golongan darah resus 0, kondisi di mana seseorang tidak memiliki antigen resus apapun di permukaan sel darah merahnya. Padahal biasanya sistem resus itu terdiri lebih dari 50 antigen. Tapi pada resus 0 semuanya benar-benar tidak ada karena saking jarangnya golongan darah Golden Blood. Golongan darah ini menjadi topik penting penelitian medis internasional. Kelangkaan ini terjadi karena kombinasi genetik yang sangat tidak umum, pola pewarisannya juga kompleks, sehingga peluang seseorang mewarisi resus 0 sangat kecil. Selain itu, kemungkinan 2 orang dengan pola gen yang tepat bertemu dan memiliki anak resus 0 juga minim. Jadi gak heran hanya ada puluhan di seluruh dunia. Yang menarik, pemilik Golden Blood ini bisa mendonorkan darahnya hampir ke semua orang dalam sistem resus. Karena darah mereka tidak mengandung antigen resus sama sekali, jadi semua resus bisa menerima. Namun, jika keadaan sebaliknya, mereka hanya bisa menerima transfusi darah dari sesama pemilik resus 0. Dan itu tantangannya besar sekali karena jumlahnya yang sedikit. Bahkan golongan darah O negatif yang dikenal sebagai donor universal tidak bisa digunakan kepada mereka.
Jadi meskipun terdengar istimewa, pemilik Golden Blood ini sebenarnya menghadapi risiko tinggi jika membutuhkan darah. Dan data global hingga kerjasama antar negara menjadi sangat penting untuk membantu mereka. Betul, data yang lengkap itu memang mempunyai pengaruh yang besar, tidak hanya di dunia medis tetapi juga dalam urusan kependudukan secara umum. Nah, ada berita unik nih Kak tentang kependudukan Indonesia. Apa tuh Kak? Ternyata jumlah penduduk Indonesia dengan status belum kawin menjadi kelompok terbesar saat ini. Data semester 1 tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 286 juta jiwa penduduk Indonesia, hampir setengahnya belum menikah. Ada sekitar 130 juta jiwa berstatus belum kawin. Angka sebesar ini memberikan gambaran bahwa pola pikir masyarakat memang sudah berubah. Banyak yang menunda pernikahan karena faktor ekonomi, fokus pendidikan, dan karir. Ditambah lagi, perubahan nilai sosial generasi muda saat ini bahwa pernikahan ini tidak selalu dianggap sebagai ukuran kesuksesan atau kebahagiaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah semakin bersifat personal. Tiap orang memiliki ritmenya sendiri dan detak dukcapil memperjelas keadaan tersebut. Melihat data ini, ada sisi positif yang bisa kita petik. Artinya, masyarakat semakin berhati-hati sebelum mengambil keputusan yang besar, terutama keputusan yang jangka panjang seperti pernikahan. Bener banget Kak, kalau Kak Ara sendiri pengennya nikah di umur berapa nih? Wah, kalau aku sih nikahnya di umur yang aku mantap secara finansial dan mental. Memangnya udah ada pasangannya Kak? Belum sih Kak. Wah, selain siap mental dan finansial, harus siap pasangan juga loh ya Sobat Sarga Loka. Setuju Kak, kalau dilihat juga banyak banget anak-anak yang belum bisa mendapatkan akses kesehatan, pendidikan yang baik. Salah satu penyebabnya memang kondisi ekonomi orang tuanya yang belum stabil. Makanya sebelum memutuskan untuk menikah dan punya anak, orang tua harus benar-benar memastikan bahwa mereka itu siap nggak hanya secara materi, tapi juga waktu, perhatian, dan dukungan emosional, supaya anak nggak terlantar dan bisa tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Iya, parenting itu bukan cuma soal membesarkan anak, tapi bagaimana memastikan kualitas hidup mereka, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai pola asuh yang tepat. Itu semua butuh kesiapan mental dan komitmen jangka panjang. Dan mungkin inilah salah satu alasan kenapa banyak orang saat ini menunda pernikahan. Mereka ingin memastikan diri mereka benar-benar siap, bukan sekedar mengikuti tekanan sosial. Nah, itu dia 3 berita kita di Rabi Pindo kali ini, Sobat Keluarga Loka. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita bersama tentang perkembangan terkini di Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya, jangan lupa follow akun media sosial kita di bawah ini ya. Sekian Rabi Pindo kali ini, aku Ara dan aku Sarah. pamit undur diri. Bye-bye!